Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Wa ba'du, kita masuk ke pembahasan tentang fiqhul hadis ya. Dari hadis Arba'in Nawawi nomor 1, yaitu tentang niat ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita bahas matan dan sanadnya. Yang sekarang ini kita bahas tentang fiqhul hadisnya ya. Ada analisa usul fikih, ada analisa fikihnya. Baik, kita bacakan dulu kitabnya. Walabzatu innama, adapun lafaz innama lil hasri ialah untuk hasr, berfungsi sebagai pembatas ya. Innama ini. Tasbutu, menetapkan apa innama ini al-mazkura, kepada yang disebutkan setelahnya. Wa tanfi, dan menafikan apa innama ini ma, kepada sesuatu adahu, yang selain mazkur. Jadi kalau ada contoh innama anta munzir, nah faedahnya ini munzir ini dibatasi munzir saja. Itu kalau secara letter luck ikut arahan nahwunya ya, seperti itu. Jadi kalau munzir ya munzir aja, mubashir segala macam itu nggak masuk. Tapi kan itu secara bahasa, secara aturan nahwu. Tapi pemahamannya tidak seperti itu. Ada pemahaman lain yang lebih luas. Fungsi dasarnya memang untuk hasr, untuk membatasi, tapi tidak seperti itu prakteknya. Nah, ini perlunya kajian tuh sampai selesai, nggak sepotong-potong ya. Wahia, nah ini wahia, adapun innama ini tarotan, terkadang taqtadi, menghendaki apa innama ini hasral mutlaq, kepada hasral mutlak, artinya pembahasan yang pembatasan yang mutlak, yang mencakup keseluruhan ya, secara umum. Wataratan, dan kadang juga innama ini taqtadi, menghendaki ya hasran makhsusan, kepada pembatasan yang khusus ya. Jadi innama ini fungsinya ada dua. Bisa batasannya itu mutlak, bisa batasan khusus, yaitu dua-duanya ini bisa diketahui dari mana? Wa yufhamu, dan dipahami. Zalika, apa kemungkinan ada hasr mutlak dan hasr maksus, itu bil qara ini, dengan qarinah, dengan tanda-tanda yang mengarahkan dia ini mau kemana nih? Mau mutlak apa mau khas maksus gitu ya. Kita lihat aja apa nanti arahnya dia mau kemana. Kaqaulihi ta'ala, contohnya seperti firman Allah Ta'ala, innama anta munzirun. Innama anta, hanya saja anta, adapun kamu wahai Muhammad, munzirun ialah orang yang memberi peringatan. Nah, fazohiruhu, adapun zohirnya lapad munzir ini, al-hasru, ialah hasr, pembatasan, fin nadharati, dalam peringatan. Nah, ini kan ayat ini innama anta munzir, dohirnya itu kan hasr yang mahsus ya, yang khusus. Nabi itu cuman memberi peringatan aja. Kalau dari zahir katanya, zahir kalimatnya ini kan hasr mahsus ya. Dia cuman munzir aja, memberi peringatan. War rasulu, sementara ini wawunya hal. War rasul, sementara adapun rasul, layan hasilu, tidak terbatas siapa rasul, fi dzalika, dalam munzir saja. Ya kan? Ini secara lafaz kelihatannya hasr mahsus, tapi ternyata yang diinginkan bukan hasr mahsus, tapi hasr mutlak. Karena yang diinginkan oleh teks ini bukan hanya
Nabi Muhammad itu bukan hanya munzir tapi mubasyir, berbagai macam ya. Muallim, Nabi juga memberi peringatan, Nabi juga memberi apa? Pengajaran pada umatnya. Itu berarti ini dohirnya hasar maksus, tapi yang dimaksud bukan hasar maksus, justru hasar mutlak. Karena kalau yang dimaksud, karena kalau cuma munzir aja, Nabi kan punya sifat-sifat lain selain munzir ya, yaitu mubasyir, muallim, segala macam. Nah, di sini jelas secara zahir ini diarahkan ke hasar maksus, tapi ternyata yang diinginkan bukan hasar maksus, justru hasar mutlak. Karena selain munzir, Nabi juga punya kewajiban yang lain, yaitu mubasyir dan muallim. Bal akan tetapi lahu bagi Nabi ausafun kasiratun jamilatun. Akan tetapi lahu bagi Nabi ausafun kasiratun jamilatun. Adapun sifat-sifat yang baik, banyak sekali ya. Banyak sekali sifat-sifat yang baik. Kal basyaratin, nah ini seperti basyarah. Nabi itu fungsinya untuk memberikan selain peringatan yang memberi kabar baik juga tentang surga, tentang neraka, segala macam. Wa ghairiha, dan selainnya basaro. Ya, Nabi itu Nabiul Muallim ya. Nabi itu ngajarin juga ke sahabatnya untuk nanti ya ujung-ujungnya untuk kita juga, untuk umatnya. Mengajari umatnya. Nah, ini kasus dari ini nama yang maknanya hasar ini ternyata zahirnya, contoh kalau yang contoh ini ya, inama anta munzir. Anta munzir ini kan secara zahir ini hasar maksus, tapi ternyata yang diinginkan sebenarnya bukan hasar maksus tapi hasar mutlak, karena korinahnya banyak. Korinahnya apa ya? Nabi itu ya selain nazaro ya basyaro, muallim, segala macam bisa kan. Nah, berarti walaupun secara lafaz hasarnya hasar mahsus, tapi yang dikehendaki bukan hasar mahsus, justru hasar mutlak. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Wa kadzalika, dan juga seperti innama ini anta munzir ini, qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, innamal hayatud dunya lahwu wa la'ib. Innama sungguhnya hayatud dunya, kehidupan dunia, lahwun ialah wa la'ib, cuman main-main ya, permainan belaka ya. Ini kan seolah-olah hasar ya. Hasarnya hasar mahsus. Innamal hayatud dunya lahwun wa la'ib. Zahiru fa adapun zahirnya lapad atau qauluhu ta'ala ini yang innamal hayatud dunya wa la'ib. Wallahu a'lam. Al-hasru ialah hasar ya. Ini hasar bi'tibari min asariha, dilihat dari segi konsekuensinya. Dari segi pengaruhnya ya. Pengaruh dunia itu memang ya cuma main-main aja, tidak serius gitu. Jabatan yang cuma sebentar, kekayaan ya semua sebentar, ya kan? Kecantikan ya sebentar, nanti juga tua jelek. Kekayaan juga nggak dibawa mati, jabatan juga sementara. Itu dunia itu seolah-olah seperti ya cuma main-main aja, nggak serius gitu. Terlihat dari konsekuensi yang ditimbulkan oleh kehidupan dunia ini. Wa amma binisbati ila ma fi nafsil amri, wa amma dapan sesuatu, wa amma binisbati adapun ketika dinisbatkan ya dunia ini ila ma fi kepada sesuatu fi nafsil amri dalam pokok perkaranya, faqad takunu, maka terkadang ada apa dunia ini sababan ilah menjadi sebab ila khair itu kepada kebaikan, kepada berbagai kebaikan ya. Khairat itu kan jamak dari khair ya. Jamaknya khairat. Nah, dunia yang dianggap lahwun walaib ini kan bisa juga dia menjadi ladang amal.
kalau diisi dengan hal-hal baik. Contoh ibadah, sedekah, sholat, haji, puasa, berbaik ke orang, baik tetangga, segala macam itu kebaikan, sebab-sebab kebaikan. Dunia ini bisa dijadikan lahwun, main-main, cuma untuk poya-poya, untuk main-main doang, untuk seneng-seneng doang, nggak mikir ke depannya, nggak mikir akhirat. Bisa juga, ya kan, dijadikan sabab untuk kebaikan ya. Ya dunia itu kan mazratul akhirah ya, ladang amal sekarang kita untuk akhirat ya. Jadi pakailah dunia itu bukan cuma untuk main-main doang, pakai ibadah, ya kan, bisa sholat, puasa, pakai amal baik, zakat, sodako. Nah dari hayatud dunya lahun walaib ini kan seolah-olah hasr mahsus ya, tapi ternyata bukan. Bukan, dunia itu bukan bukan hanya main-main, dibuat sebagai ladang amal juga bisa. Ternyata bukan hasr mahsus tapi hasr mutlak. Seperti itu. Ini perlunya qarain ya, tanda-tanda, pemahaman yang dalam. Tanda-tanda itu bisa dilihat ini kalau sebenarnya ini mahsus. Adakah kemungkinan selain mahsus? Nah, kalau ada kemungkinan selain mahsus berarti dia mutlak maksudnya. Gitu. Secara lapat memang kelihatan mahsus tapi setelah diteliti lagi ternyata ada qarinah yang mengarahkan bahwa oh ternyata bukan mutlak, bukan mahsus tapi mutlak karena ada hal-hal lain selain yang disebutkan setelah innama ini. Itu maksudnya hasr mutlak ya. Walaupun secara lapan kelihatan hasr maksus. Nah ini jadi innama ini mau diarahkan ke mutlak apa ke hasr tidak cukup di bahasa aja. Tapi dilihat dulu ini arahnya kemana? Ada kemungkinan-kemungkinan enggak? Kalau dia arahnya khusus, ya masukin ke hasr maksus. Ya kan? Kalau dia arahnya mutlak ya, arahin ke asal mutlak. Tapi tidak hanya melihat lafaz. Karena di dua lafaz ini, dua contoh ini namanya secara zahir sih asalnya asal maksus, tapi ternyata setelah lihat korinahnya malah yang dikehendakinya bukan hasr maksus, malah hasr mutlak. Seperti itu. Jadi harus berhati-hati ya, nggak sembarangan ya. Wa yakunu dzalika min babit taqlib. Wa yakunu dan ada dzalika apa? Hasr min babit taqlib dari bab taglib. Bab taglib itu dalam usul fikih itu golabatuz zon ya, golabatuz zon. Jadi kalau ada satu kemungkinan dua kemungkinan nih, yang dimenangin yang salah satunya itu golabatuz zon. Contoh ada halal yang haram, dimenangin yang mana? Yang haram. Ya jamal halal wang haram gulibal haram, itu golabatuz zon. Bab model-model begitu. Waiza waradat jikalau muncul hadhil labzatu apa model begini nih, fa tabirha maka perhatikan baik-baik olehmu ha kepada lafaz yang model seperti ini. Jadi kalau ada inama terus turunannya ke belakangnya apa, diperhatikan benar nih. Maunya kemana gitu. Fa indalla siyaqu. Nah, ini kan. Fa indalla asyaqu mak indalla jikalau menunjukkan asyaqu apa syaqul kalamnya. Apa namanya? Arah kalamnya itu wal maqsudu milal kalami dan maksud dari kalam tersebut alal hasri kepada sesuatu pembatasan ya, sesuatu yang dibatasi fi syai'in maksusin dalam sesuatu yang khusus. Jadi lihat dulu kalau memang kalam ini maksudnya mengarahkan hasrnya ini ke hasr mahsus, pembatasan dalam satu hal tertentu, fakul bihi maka katakanlah bihi dengan syai'in maksus ini. Ya memang kalau memang hasr ini diarahin ke mahsus ya katakanlah ini untuk mahsus gitu.
Wa illa, nah jikalau memang hasarnya itu bukan untuk mahsus, fahmil al-hasra, maka bawalah olehmu al-hasra kepada hasar ini al itlaq menuju hasar yang itlaq. Jadi kita benar harus tahu dulu nih innama, setelah innama ini katanya, kata-katanya model ini nih. Innama hayatunya lahu wala'id. Innama anta munzir. Setelah innama ini, kan anta munzir, hayatunya lahu wala'ib. Ini mau diarahin kemana? Kalau memang korinahnya menghendaki dia masuk ke hasr mahsus, ya katakan bahwa ini hasr mahsus gitu. Kalau korinahnya menghendaki dia hasr, ini bukan hasr mahsus gitu, hasr mutlak, ya udah bawa aja ke hasr mutlak gitu. Jadi memang harus diperhatikan betul gitu biar tidak salah nanti ngambil kesimpulan hukum. Wa min hadza, dan dari keterangan model begini nih, artinya kalau mahsus ya mahsus, kalau enggak ya diarahin ke itlaq gitu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya beberapa amal, pekerjaan itu binniyat, tergantung niatnya. Wal muradu bil a'mal, ada wal muradu pun yang dimaksud bil amal dengan amal-amal tersebut itu al amalu syar'iyyatu, ialah amal-amal syariat. Nah, yang ini justru kebalik. Setelah ini kan akmal. Akmal ini, nah, amal ini apa? Ini kan umum ya, seolah-olah semua pekerjaan. Berarti hasarnya hasar mutlak. Ini secara lafad nih ya, zahir lafad ini hasarnya hasar mutlak. Tapi korinahnya ternyata bukan hasar mutlak, justru yang di korinah yang ada mengarahkan bahwa tidak semua pekerjaan itu harus diniati. Berarti hanya pekerjaan tertentu saja. Nah, berarti walaupun secara zahir kata innamal a'malu binniyat ini hasarnya hasar mutlak, tapi ternyata yang dikehendaki itu hasar mahsus. Ya, oke. Kalau yang pertama kebalik ya, secara zahir hasar mahsus, tapi yang dikehendaki hasar mutlak. Kalau innamal a'malu binniyat ini kebalikannya. Ini yang dikehendak secara zahir ya. Secara zahir lafaz innama ini hasarnya hasar mutlak, tapi ternyata yang dikehendaki adalah hasar mahsus dengan qarinah apa? Ya dilihat saja semua pekerjaan apakah perlu niat? Tidak perlu. Berarti hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang butuh niat, yaitu a'mal syar'iyyah. Di sinilah perlunya nahwu, perlunya mantek, analisis ke depannya, perlunya usul fikih. Jadi nggak sembarangan untuk menganalisis ini sebuah kata. Nanti kalau salah analisanya, hukumnya salah, konsekuensinya juga bahaya, salah juga. Itu. Makanya dalam pengambilan hukum tuh harus perangkatnya itu diperkuat dulu, terutama uslub lugawinya ya. Kaidah lugawiyahnya harus kuat dulu. Setelah kaidah lugawiyahnya ditahu, innama tu hasar, baru diarahin. Nah, hasarnya ini apa nih? Lihat korinahnya. Mau hasar mahsus apa hasar mutlak. Nah, kalau hasar maksus konsekuensi hukumnya seperti ini, kalau hasar mutlak konsekuensi hukumnya seperti ini. Tuh perlunya ngaji yang dakik ya, dalam. Wa ma'nahu, adapun maknanya qauluhu sallallahu alaihi wasallam inna ma'alamu binniyat ini la yu'taddu, tidak dihitung ya, bil a'mali apa dengan amal-amal tersebut binudin niat tanpa ada niat. Jadi amal itu tidak akan
ai a'malu syariah ininya alnya al li ahdi dzikri ya. Ai a'malu syariah. Amal-amal syariah itu tidak akan dihitung, artinya tidak sah ya, tanpa adanya niat. Mislul wudu'i seperti wudu. Wudu itu perlu niat, kalau nggak ada niatnya nggak sah wudunya. Wal gusli dan mandi. Mandi juga sama, kalau nggak pakai niat nggak sah mandinya. Wal tayamumi dan tayamum. Sama. Tayamum nggak sah kalau nggak ada niat. Maka dzalika dan semisal ialah semisal wudu dan tayamum, as-shalatu waz zakatu was shaumu wal hajju wal i'tikafu wa sairul ibadati. Adapun sholat, zakat, saum, haji, i'tikaf dan seluruh ibadat itu tidak akan sah kalau nggak pakai niat. Jadi jelas ya, innamal a'malu binniyat ini zahirnya hasr mutlak, tapi ternyata yang dikehendaki hasr mahsus. Jadi hanya pekerjaan yang berhubungan dengan amal syariah aja, syariah. Kalau non syariah ya artinya amal-amal yang disyariatkan ada juknisnya ya, ada petunjuk teknisnya. Kalau nggak ada petunjuk teknisnya, amal-amal yang lain yang tidak ada ketentuan syariatnya gimana? Ya, itu bukan masuk ke jangkauan hadis ini. Fa amma izalatun najasati, nah ini contoh. Adapun menghilangkan najis, fala tuhtaju maka tidak butuh apa izalatun najis ila niyatin, kepada niat. Kalau bersihin najis gak butuh niat, artinya ada tai kambing di tempat sholat. Gak usah pakai niat saya menghilangkan tai kambing untuk sahnya sholat. Enggak ada gitu. Enggak gitu. Gak butuh niat. Udah tinggal ambil serokan, set, dibuang. Kalau masih ada sisanya ya dibersihkan pakai air atau pakai apa gitu yang bisa menghilangkan ain najasahnya. Seperti itu. Kalau bersihin ini ya nggak usah pakai niat, nggak usah. Cukup dilakukan saja. Hilangkan seperti itu. Dan tidak ada prosedur khususnya gitu. Itu seperti itu ya. Atau memindahin barang gitu, mindahin kursi dari satu tempat, dari ruangan tamu ke kamar. Itu nggak usah niat saya mindahin kursi, nggak usah gitu, nggak usah niat. Itu udah sah itu. Tapi kalau sholat, puasa, zakat nggak niat nggak sah. Itu ya. Jadi maksudnya cakupan dalil ini di sini. Li'annaha karena sungguhnya izalatun najasah ini min babit tarki dari bab tentang at-tark. Nah ini juga at-tark itu dalam ilmu usul fikih ya, at-tark itu sesuatu yang ditinggalkan Nabi. Sesuatu yang ditinggalkan Nabi yang tidak ada hukum awalnya. Tidak ada hukumnya, masih ikut ke qarinahnya. Lihat qarinahnya dulu. Contoh, ketika Nabi tidak berkenan memakan dob ya. Dob itu ya, semacam biawak ya, biawak gurun. Dob. Itu bukan Nabi nggak ngeharamin, enggak. Nabi nggak ngeharamin. Tapi Nabi meninggalkan untuk tidak makan karena bisa jadi itu bukan makanan yang biasa Nabi makan. Atau Nabi memang tidak berkenan karena jijik atau karena apa. Nah, alasannya kan banyak kemungkinan. Ya, tark ini dalam usul fikih itu tidak berarti haram. Ketika sesuatu ditinggalkan oleh Nabi, itu bukan berarti langsung haram. Diponis haram nggak bisa. Lihat dulu dia larinya kemana. Ya kan? Kalau Nabi tidak melarang ya bukan larangan, walaupun Nabi meninggalkan gitu. Akhirnya hukumnya gimana? Ya lihat aja. Dia masuk nggak ke keumuman keumuman hukumnya ini? Keumuman dalil yang lain sepertinya. Kalau memakan dob itu yang lain boleh, Nabi tidak melarang yang lain yang makan itu haram, berarti itu kan boleh saja. Berarti mubah.
ya kan? Ya kan? Seperti itu. Nah, masalah tarak ini akan menjadi panjang kalau dibahas secara melebar kemana-mana. Tapi kita kasih tahu sederhana saja bahwa tak adalah sesuatu yang ditinggalkan Nabi, tapi belum ada hukumnya. Sederhananya seperti itu. Tapi bukan berarti ketika ditinggalkan Nabi itu sesuatu yang haram, bukan. Kita lihat hukumnya dari keumuman hukum yang lain. Contoh, ketika dob itu dimakan oleh satu kaum dan Nabi tidak melarangnya, berarti kan bukan berarti dob itu haram kan? Bukan. Bisa jadi mubah. Ya boleh aja lu makan gitu. Tapi saya nggak makan karena bukan, bisa jadi Nabi satu bisa jadi jijik, kedua bisa jadi itu bukan makanan yang biasa dimakan Nabi, makanya ditinggalin. Nah, itu akan berkonsekuensi hukum seperti itu. Watarku ada bentar dalam kaidah usul fikih itu. Tarkun ini la yahtaju, tidak butuh apa tarkun ila niat, kepada nilai niatin kepada niat. Jadi tarkun itu nggak butuh niat. Izalatun najasa juga nggak butuh niat. Iya kan? Wa zahaba, dan berpendapat jamaatun sekelompok ya. Sekelompok ulama ila sihatil wudu'i wal ghusli bighairi niatin. Kepada sahnya wudu dan mandi tanpa niat. Ada sekelompok ulama yang mengatakan sah. Wudu itu sah, mandi sah tanpa niat gitu. Tanpa niat itu sah. Wa fi qaulihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam, dan dalam ialah dan dalam qauluhu wa fi qauli, dan ialah dalam tema dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat mahzufun. Ulama yang mengatakan atau sekelompok ulama yang mengatakan bahwa sahnya tidak sah wudu sah tanpa niat itu karena di dalam kata innama a'lamu binniyat itu mahzufun, ada pun ini sesuatu yang dibuang. Jadi kalau ada ulama sekelompok fuqaha ahli fikih menyatakan bahwa niat itu bukan syarat sah dari sebuah pekerjaan syariat, itu mereka dalam kata innamal amal itu ada sesuatu yang mahzuf. Alasan mereka nih ya. Waqtalafal ulama fi taqdirihi. Waqtalafa, berbeda pendapat ulama fi taqdiri dalam mentakdir yang mahzuf ini. Ya. Walladzina ishtaratu niyat faqaddaru. Nah, jadi ada kalau ulama yang mengatakan walladzina, adapun ulama-ulama ishtaratu yang mensyaratkan siapa alladzina an-niyata kepada niat faqaddaru, maka mereka mentakdir sihatal amali biniat. Apa? Sehat sahnya sebuah amal syariat itu biniat dengan niat. Walladzina lam ishtaratu, dan ulama-ulama lam yustaratu yang mereka tidak mensyariatkan, walam yustaratu yang tidak mensyaratkan ya. Siapa ulama itu hak kepada niat, qaddaru mereka mentakdir, memperkirakan kamalul a'mali bin niat. Jadi kalau ulama kamalul a'mali niat dengan lapad kamalul a'mali bin niat. Jadi kalau ada ulama yang membolehkan wudu tanpa niat, itu dari hadis innama amalu niat ini ditakdir innama kamalul a'mali binniat. Jadi hanya sebatas penyempurna saja. Mereka menyimpulkan oh enggak, niat itu bukan syarat sahnya sebuah pekerjaan syariat, amal-amal syariat. Tapi kalau ulama yang mengatakan bahwa niat merupakan syarat sah sebuah ya kan, pekerjaan yang syariat, yang bernilai syariat, yang telah ditentukan juklaknya, maka ditakdirnya itu sihhatal a'mali bin niat. Innama sihhatul a'mali bin niat. Jadi perkara takdir aja memperkirakan sesuatu yang dibuang itu akan mempengaruhi kesimpulan hukum loh. Kalau dia mahzufnya itu yang dibuang itu takdirannya sihhatun niat, sihhatul a'mali bin niat, itu konsekuensinya amal itu harus pakai niat. Harus wajib. Tapi kalau dia ulama mentakdirnya itu
innama kamalul a'mali biniat, hanya menyempurnakan saja, maka niat itu bukan menjadi syarat sahnya sebuah amal. Ya kan? Dahsyatnya sebuah konsekuensi dari bahasa itu. Beda penafsiran, beda hukum. Nih, jadi disinilah lahirnya model-model fikih ya. Wa qauluhu, dan sabda Nabi SAW, wa inna malikul imri'in manawa. Dan setiap seorang itu adapun sesuatu nawa yang berniat siapa? Eman. Atau si likul imri'in. Jadi kalau segala perkataan Nabi wa inna malikul imri'in nawa ini konsekuensinya atau maksudnya apa? Qala al-Khattabi, berkata siapa imam? Qala al-Khattabi, berkata siapa Imam al-Khattabi, yufidu, berfaedah, memberikan faedah ya. Apa inna malikul imri'in nawa ini maknan khasan, kepada makna yang khusus. Gairul awali, beda dengan yang pertama. Ya. Wa huwa, adapun makna khusus tersebut ta'yinul amali biniat, ialah mentakyin amal biniat, dengan niat, menentukan amal dengan niat. Jadi kalau yang pertama itu syarat niat itu jadi salah satu syarat sahnya sebuah pekerjaan. Kalau yang kedua ini konsekuensi hukumnya, ini ta'yinul amal, menentukan amal dengan niat. Jadi kalau usolli fardhu usolli, saya niat, itu perkataan di innamal amalu binniyat. Nah, kalau fardhu zuhri, fardhu asri, nawaitul gusla liraf'il hadatsil akbari, atau fardhu asri, fardhu zuhri, itu namanya ta'yin. Kalau usolli itu namanya niat. Kalau fardhu asri, fardhu zuhri itu namanya ta'yinul niat. Yang pertama niat, yang kedua menentukan apa yang diniat ini. Objeknya. Yang pertama niatnya, kedua objek niatnya. Menentukan objek niat nih. Lu mau, saya niat apa nih? Wudu. Untuk apa? Ngilangin hadas kecil. Mandi, ngilangin hadas besar. Saya niat sholat. Sholatnya apa? Nah, itu namanya takyin niat. Sholat duhur, itu namanya takyin niat. Gitu. Kalau usolli, saya sholat, niat sholat. Ini baru niat. Pada zuhri itu takyin niat. Begitu ya. Hebatnya ulama di sini. Dalam sekali pembahasannya tentang ini. Walaupun dengan bahasa yang sederhana, itu menunjukkan kealiman Syekh Ibnu Daqiq Al-Id ini. Wa qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi, lalu berkata siapa Syekh Muhyiddin An-Nawawi, jadi Syekh Nawawi yang menciptakan Arba'in Nawawi. Faidatan ya, kepada sebuah faidah, zakarahu, yang mengatakan kepada siapa Nawawi, Imam Nawawi, kepada apa namanya? Qauluhu ini. Inama likulli imri'in ma nawa. Anna ta'yinal manwiyyi syartun, sesungguhnya takyinnya orang yang berniat, menentukan ya, takyin niat yang menentukannya orang yang berniat, artinya ketika orang menentukan gua mau sholat duhur nih, gua mau sholat asar, gua mau wudu ngilangin hadas kecil, gua mau mandi ngilangin hadas besar, itu namanya takyin niat. Itu syartun, merupakan sebuah syarat. Jadi antara niat dengan takyinnya tuh masuk ke syarat. Jadi kalau salah satunya nggak terlaksana, nggak sah pekerjaan tersebut. Walau karena jikalau ada ala insanin, atas kewajiban seseorang, sholatun maqdiyatun, apa sholat kodok. Ya. Jadi kalau orang punya kewajiban sholat kodok,
La yakfihi maka tidak mencukupihi kepada orang tersebut ayanwi apa? Berniat siapa eman as-sholatal faitata kepada salat yang terputus atau terlewat tersebut. Ya seperti itu. Jadi kalau saya punya salat kewajiban salat qodho nih, sholli fardho sholli fardho qodhoan lillahi ta'ala, nggak disebutin. Kita tahu kita mau qodho asar ya atau qodho ya kita mau qodho duhur ya. Tapi sholli fardho qodhoan lillahi ta'ala gitu. Nggak disebutin duhur asarnya itu nggak bisa. Jadi nggak takyin, nggak ditentuin apa nih yang mau dikodok gitu. Nah takyinnya harus bal yustaratu bahkan akan tetapi bal yustaratu akan tetapi disyaratkan ayat ayanwiyah berniat siapa seorang tersebut kaunaha kepada adanya sholat qodho itu zohron zohor au asron atau asa au rohuma atau selain keduanya. Jadi memang harus tentuin walaupun sholat qodho takyin dulu. Gua mau qodho apa nih? Asar, isya, subuh, maghrib harus tentuin. Jadi kalau nggak cuma saya niat sholat qodho karena Allah Ta'ala udah gitu aja. Nggak ditentuin duhur asalnya nggak sah. Harus jelas. Itu namanya takyin. Walau la lafzu tsani dan jikalau tidak ada lafaz yang kedua, artinya likulli imri'in manawa wa likulli imri'in manawa laqtadal awwalu maka tidak perlu lahu lapa yang pertama maksudnya innamal a'malu binniyat ini sihatan niyati kepada kesahannya niat bila takyin tanpa takyin. Nah, jadi karena runtutan hadis itu ada dua, innamal a'malu binniyat satu. Ini kan pentingnya niat, sahnya niat. Likulli imri'in mawa nawa. Ini lafaz yang kedua. Ini maksudnya takyin. Ya, dua rangkaian kalimat dalam hadis ini kan menentukan dua konsekuensi hukum. Kalau seandainya nggak ada kata-kata likulimri walikulimri imanawa, kalau seandainya hadisnya nggak ada kata-kata itu, maka niat aja cukup, nggak usah takyin. Maksudnya seperti itu. Musolli fardho udah cukup gitu. Musolli saya niat sholat gitu, cukup udah. Nggak usah ditakyin duhur asar gitu. Seandainya hadisnya tidak ada walikul imri'in manawa. Tapi karena hadisnya ada likul imri'in manawa, konsekuensinya niatnya harus, takyinnya juga harus gitu maksud dari perkataan walau la lafzu tsani laqtadul awal sihatan niyati bila takyinin. Seperti itu. Ya. Jadi seandainya nggak ada walikul imri'in manawa, takyin itu nggak wajib, nggak masuk syarat sahnya niat. Tapi karena ada likul imri'in manawa, makanya takyinnya itu jadi syarat, jadi hal yang wajib. Harus niat, harus takyin. Kalau dua-duanya nggak ada ya nggak sah sholatnya, nggak sah ibadahnya, nggak sah wudhunya, nggak sah mandinya. Makanya niat sama takyin itu harus karena lafaz hadisnya dua. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Nah, dua. Ini menjadi konsekuensi hukum. Seperti itu. Jadi kalau seandainya nggak ada lafaz kedua, ya takyin nggak ada. Tapi karena hadisnya ada lafaz yang lafaz keduanya ada, kata takyin itu jadi wajib seperti itu. Au uhamu atau diragukan ya, zalika apa takyin tersebut. Nah kalau konsekuensinya kalau nggak ada innama wa innama likulli imri'in ma nawa itu bisa jadi waham nanti, jadi keraguan. Ini wajib apa enggak nih takyin ini gitu ya. Gitu. Kalau nggak ada
Ini menjadi konsekuensi nggak wajib ada. Bisa jadi ada juga kemungkinan untuk diwahamkan atau dipersangkakan gitu. Ini wajib gak sih? Kalau nggak ada kata-kata innama likulli imri'in ma nawa, takyin ini wajib nggak sih diwahamkan, diduga-duga gitu. Ini wajib apa enggak gitu. Bisa jadi dia tidak disyaratkan, bisa jadi dipersangkakan seperti itu. Ini wajib atau tidaknya takyin tersebut. Ini makna dari atau maksud dari lafaz walaula labdusani laqtadul awwalu sihatan niyati bila ta'yin au uhama zalika. Wallahu a'lam bissawab. Wa qauluhu dan sabda Nabi, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Perkataan Nabi atau hadis Nabi ini yang berbunyi faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, al-mutaqarraru yang sudah ada ketetapannya ya, inda ahli Arabiyah, menurut ahli bahasa Arab. An-nasarta ialah sesungguhnya syarat wal jaza dan jaza, wa mubtada al khabara. Syarat dan jawab, mubtada khobar, labuda itu harus ayat ghayyara, dua-duanya berbeda. Jadi kalau mubtada ke khobar itu beda, syarat ke jawab itu beda. Ini kok sama gitu. Ini perbedaan di sini. Ini kan mangkanat ini kan mana ini huruf syarat ya. Hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, ini kan mubtadanya nih ya. Mubtadanya nih. Ini huruf syarat, ini mubtada. Anggap aja ini mubtada ya. Fa-nya ini jawab syarat ya. Hijratuhu ilallahi wa rasulih. Jawab syaratnya. Syarat jawab syaratnya sama, hijratuhu ilallahi wa rasulih. Mubtadanya sama. Jawab syarat sama khobarnya juga sama, harusnya beda. Ya kan? Ini mah sama. Mubtadanya sama, syarat syaratnya sama. Khobarnya sama, jawabnya sama. Nah, itu kan bingung. Kalau contoh dari ayat yang lainnya seperti famangkana maridon au ala safarin. Itu kan syarat plus mubtada ya. Fa'iddatum min ayamin ukhar. Jawab sama khobarnya kan beda. Maridon au ala safarin. Syarat sama mubtada tuh begitu ya. Jawabannya apa? Fa'iddatum min ayamin ukhar. Beda kan? Beda ya. Contoh yang lain ini untuk membandingkan, untuk memberikan pemahaman antara syarat dan mubtada. Pamangkana maridon awala safarin nih. Syarat mubtadanya juga nih. Faidatun min ayamin ukhar. Jawab khobar. Beda kan ya? Kata-katanya itu beda. Tapi di sini ini kan di sini terjadi wahuna di sini qad waqa'a al-ittihadu. Telah terjadi al-ittihadu apa? Hal yang sama. Jadi sini syarat dan mubtada'nya hijratuhu ilallah wa rasulih, jawab dan khobarnya juga sama, hijratuhu ilallahi wa rasulih, jadi sama-sama. Harusnya kan antara mubtada khobar beda, syarat jawab juga beda. Ini mah antara jawab dan syarat sama aja, mubtada khobar sama aja. Ini kenapa ini bisa terjadi seperti itu ya? Wa jawabuhu, nah, adapun jawabannya pamangkanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya, itu niatan wa qasdan, ialah berbentuk niat dan tujuan. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sementara
jawab syarat dari mangkana ini, hijratuhu ilallah rasuli ini, itu hukman, hukum masyarakat dan syariat. Jadi memang karena yang dikehendaki niat dan tujuan itu adalah kesamaan hukum dan syariat, maka dua-duanya harus sama. Ya, gitu. Jadi tidak boleh berbeda. Jadi kalau niatnya ini, dapatnya ini, nggak bisa beda. Ya kan? Niatnya duniawi, dapatnya duniawi. Niatnya kebaikan atau niatnya menyelamatkan agama Allah dan Rasulnya, ya dapatnya itu gitu. Makanya antara khobar mubtada dengan khobar, syarat dengan jawabnya itu sama. Ini alasan kenapa di sini jawab dan jawab dan jawaban mubtada khobarnya harus sama, karena memang tujuan niatnya itu harus selaras dengan hukum ya dan ketentuan syariat, seperti itu. Jadi memang ini harus ada kesamaan dalam kasus ini ya, seperti itu. Hadal hadis, sudah pun hadis ini waroda muncul, lahir ya, ala sabin atas sebuah satu sebab. Ya asbabul wurudnya hadis ini, dianahum, sungguhnya mereka naqulu meriwayatkan, ana rajulan, sungguhnya seorang laki-laki hajaro berhijrah, siapa rajul, mimma kata dari Makkah ila Madinah ke Madinah. Hijrah dari Makkah Madinah ini si orang laki-laki tujuannya apa? Dia tazawwaja, dia akan supaya dia bisa menikahi ya imro'atan, ke seorang perempuan, yaqulu laha, yang disebut perempuan tersebut ya Ummu Qais. Jadi asbabul wurud dari hadis ini, ada seorang laki-laki yang niat hijrah dari Mekah ke Madinah ini untuk menikahi seorang perempuan yang namanya Ummu Qais. La yuridu bizalika. La yuridu, tidak bermaksud siapa orang tersebut bizalika dengan pernikahan tersebut, fadilatul hijrati, kepada keutamaan hijrah ya. Fadilah saja. Dia memang dia niat hijrah itu bukan niat utama, malah dia berniat hijrah ke Madinah itu bukan untuk karena Allah, tapi niat utamanya untuk menikahi perempuan yang namanya Ummu Qais. Kalau yang lain kan niat hijrahnya dapat perempuan di sana, bisa nikah, itu kan cuman fadilah aja tuh ya. Bonus lah, bukan tujuan utama. Tapi ada seorang laki-laki itu justru fadilah ini, bonus ini dijadikan tujuan utama, maka muncullah asbabul wurud hadis ini. Sebenarnya kan hijrah dari Makkah ke Madinah kan untuk misi menyelamatkan agama Islam ya. Tapi sama orang ini jadiin tujuan nomor berapa gitu. Tujuan utamanya malah untuk menikahi perempuan. Harusnya tujuan hijrahnya untuk menyelamatkan agama Allah. Nanti kalau dia sampai di sana bisa menikahi perempuan di sana, itu bonus aja. Tapi dia dibalik sama dia. Malah tujuan utamanya bukan untuk Allah dan Rasulnya, untuk menyelamatkan agama Allah dan Rasulnya, malah tujuan utamanya jadi menikahi perempuan Ummu Qais ini. Makanya disebut asbab wurud dari hadis tersebut. Fakana yuqalu lahu, maka ada yuqalu, dikatakan lahu bagi orang tersebut, muhajiru Ummu Qais, penghijrah untuk mendapatkan Ummu Qais. Wallahu a'lam. Ya. Di sini pentingnya niat di situ ya. Kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ya dapat itu. Kalau hijrahnya karena duniawi, ya hal duniawi seperti
nikahi perempuan, gue sana sih tujuan utama nikahi perempuan ya itu ya dia dapat sih seperti itu, tapi harusnya niatnya nggak gitu harusnya niatnya untuk menyelamatkan agama Allah dan Rasulnya. Kalau nanti dapat bonus perempuan ya itu ya bonus aja lah, bukan tujuan utama. Tapi sama orang ini hijrahnya malah itu yang dijadiin tujuan utama, bukan hijrah karena menyelamatkan agama Allah dan Rasulnya. Itu makanya pentingnya niat di situ. Apa yang kita niati, nah itu yang kita dapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.